cakep. Pemirsa Late Night Show. Ya, di belakang kita sedang ada orang lagi ngamuk nih, nggak tahu masalahnya apa. Bukan ngamuk, lagi atraksi tuh. Oh, lagi atraksi. Sebentar tawuran. Ya kan gue pikir orang dari tadi lu pecah-pecahin besi. Nah, ini adalah perguruan Tahta Mataram. Nah, sebelah kiri saya bisa dilihat itu orang bernama Ki Raksa Manggala. Konon beliau adalah guru dari orang-orang tersebut. Sebentar. Mereka bilang mereka memakai tenaga dalam. Tenaga dalam maksudnya apa? Boxer saya. Tenaga dalam. Itu bukan pakaian dalam. Tenaga dalam tuh ilmu dari dalam. Mungkin kita bisa ngobrol sedikit, ya? Kita boleh ngobrol sedikit sama Ngobrol apa masih atraksi deh? Ki Raksa. Ki Ki Raksa, selamat malam. Ya, Ki Raksa. Nah, mungkin bisa sedikit dijelasin nih masalah. Ini adalah salah satu tenaga dalam ya? Iya. Boleh geser sedikit Ya, ke sini, ya. Ini tenaga dalam, hasil dari pengolahan pernapasan, ya, latihan-latihan pernapasan kita dari lembaga bela diri, pernapasan tenaga dalam dan penyembuhan Tahta Mataram. Oh, gitu. Ini masih asli, Pak? Asli. Coba pegang aja, coba. Asli. Tuh kan, lu bisa ngecek nih. Tuh. Wah, coba. Sakit takutnya kan nggak asli coba. Lu gila. Bonyok kepala gua. Iya. Oh, jadi asli. Asli. Nah, bisa diberitahukan lagi gimana proses dalam mengeluarkan tenaga dalam mungkin? Ya, coba Mas dipatahin Mas. Ya coba dulu. Silakan. Ini masih nggak rata, diratain dulu. Bisa. Besi aja bisa dipatahin. Kalau pakai tenaga dalam, apalagi hati. Ya, Ya. Hati. Pakai koran tadi ada bisa. Pakai. Kalau Boleh? pakai- Oh, mau gerakan kepala boleh? Kepala. Boleh? Wow. Mungkin? Ya. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ya. Selama buat pemirsa yang ada di rumah ingat jangan lakukan adegan berbahaya ini tanpa keahlian khusus yang di rumah ya. Tanpa ada bimbingan juga. Betul sekali, karena hanya orang-orang tertentu dan orang-orang profesional yang bisa melakukannya. Ya. Patah tuh. Ini pemirsa tuh. Patah. Jadi zoom ya. Kepalanya nggak kenapa-napa. Betul. Boleh Ya. lihat kepalanya Ya. tidak terjadi apa-apa. Nah, ya luar biasa. Nah, Ki, ini untuk belajar tenaga dalam ini butuh keahlian khusus atau orang-orang khusus atau berapa lama sih sebenarnya? Ya untuk belajar tenaga dalam kayak gini ya nggak apa relatif ya sebenarnya. Tapi kalau untuk dia rutin terus menerus dalam seperti yang sudah kita buat kurikulumnya. Untuk melakukan hal seperti ini kemungkinan 3 bulan sampai 6 bulan lah. 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Cakep lu kan, bentar 6 lagi teman saya mau merit nih Ki. Maksudnya aku mau patah-patahin tulang ini. Ya enggak, maksudnya kan buat kesehatan juga bisa ya Ki. Ya bisa. Nah, Bisa. kan Karena belajar pernapasan karena sebenarnya. betul belajar pernapasan. Belajar pernapasan. Dalam pernapasan kan lu juga bisa Iya benar. memperpanjang juga. Kamu bisa memperpanjang? Maksudnya memperpanjang waktu olahraga lu. Nah, sekarang nih masalahnya sekarang tenaga dalam tuh suka disalahgunain. Bener nggak sih Ki sebenarnya? Iya. Tenaga dalam saat ini banyak sekali pengertian dari tenaga dalam saat ini itu jadinya agak melenceng. Oh, Kalau gitu? menurut saya sebagai orang yang mendalami tentang hal tenaga dalam. Jadi kayak gini sebenarnya ini hanya dasar. Tenaga dalam yang sesungguhnya sebenarnya Geser sedikit. bukan hanya kekuatan seperti ini aja. Oh, ada lagi Ki? Ada lagi. Bisa ditunjukin lagi? Saya tunjukin lagi. Jadi ini kan secara fisik. Secara fisik artinya ini langsung berbenturan dengan benda ya. Benda keras seperti ini, seperti besi, seperti ini. Iya. Tapi kalau tenaga dalam yang lainnya itu banyak sekali. Contohnya Boleh sekarang dia langsung Dulu di kampung dipraktekin. saya ada yang namanya ilmu jeblak. Jeblak apa aja Ilmu jeblak? Jadi dari jauh digini, duh, mentang. Ya, Oh, bisa juga. Bisa, Ada itu juga. bisa, Nah, coba bisa. boleh dipraktekin Oh, bersama iya. teman-temannya. Mas siapa Mas? Ya. Mas siapa namanya? Kenalin. Oh, Mas. Ya. Sarah. Agak mendiam yang satu Ya, ini. emang. Ah. Oh, iya. Dia Apa, bisa emang digeser harus dulu begitu? Digeser dulu. Nah, boleh di ini adalah ilmu kalau di kampung lu ilmu jeblak Ilmu ya? jeblak namanya. Nah, Ya. ini bisa menggeser orang tanpa menyentuh Tanpa orang menyentuh. tersebut. Iya. Ya. Silakan. Coba saya minggir dulu, minta kita Mas. minggir. Iya. Saya minggir dulu ya. Ki, Iya. boleh hadapnya boleh ke sini Ki? Sebelah sini. Iya. Ya. Biar kelihatan sama kamera Ki. Geser. Ini digeser lagi nih, sanain lagi. Bukan, itu bukan. Oh, kira ada yang nama. Cepet. Yuk. Kamu di sini. Kamu di sini. Ya.
Santai ya, sambil bersiap-siap. Santai, relax. Kalau di Mas, bisa kampungnya dijaga di Aden belakang? ini namanya ilmu jeblak ya, Den? Ilmu jeblak. Nah, ilmu Belakang. jeblak. Dimana orang tanpa disentuh orang itu tuh bisa terpental Nah, atau bergeser Dan sedikit. biasanya orang yang nyerang itu harus pakai emosi. Oh ya? Iya, kalau nggak emosi, katanya nggak bisa. Tapi nggak tahu Oke. kalau ini kita lihat. Sudah siap, Kim? Udah? Ya, bentar ya. Santai, relax. Relax aja. Tarik nafas. Lepas. Santai. Tarik nafas. Lepas. Santai. Santai. Tarik nafas. Lepas. Pejamkan matanya. Oke, angkat kedua tangannya. Angkat. Santai. Santai, relax. Ya, sekali lagi pemirsa yang ada di rumah jangan lakukan Santai. adegan ini Relax. tanpa Relax, santai. pengawasan Santai. khusus. Benar. Santai. Relax, relax, Ah, relax. harus ada Oke. keahlian juga. Karena nggak sembarangan. Santai. Tenaga dalam. Tarik nafas panjang. Lepas. Lembut. 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 Oh. Ya. Orang itu bisa, wih luar biasa. Ini Gak apa-apa ya? baru nih. Gak apa-apa. Mas, ini beda, ini beda. Ya, santai. Tarik nafas. Pas. Oke. Wah, ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Ya. Nah, itu bisa menggerakkan tangannya dan juga mendorong si orang tersebut ke belakang menggunakan Iya. tenaga dalam. Itu tenaga dalam. Nah, hal-hal yang begini beda dengan tadi yang awal, Iya. dengan kekerasan yang tadi. Ini perlu ada latihan yang memang benar-benar ekstra dan rutin benar-benar. Tapi ini lebih keren loh. Kalau di kampung gua tuh harus emosi dulu, baru dia bisa mental. Nah, itu yang lebih keren lagi. Ya, itu yang berbeda-beda. itu yang harus dijelaskan. Nah, ini mumpung nanti kita mau jelasin sebentar ya, Ki. Iya. Mumpung masih kita mau jelasin, ini menarik banget, tenaga dalam. Iya. Jangan sampai disalahgunain. Benar. Waktunya kita masuk ke dalam studio nih. Ya udah, karena pemirsa, this is Late Night Show. Bentar. Soundtracknya cewek seksi. Kenapa kayak mau kungfu? Halo. Halo. Kalau disapa sama yang seksi tuh nyaut. Ketemu lagi di Late Night Show. Barengan aku. Panggil aja Eet. Ada kepanjangannya. Dari belakang kayak pebalet. Dari depan kayak nyipelet. Oh, tenang. Baik. Hari Kamis ya? Kau sendirian? Kemana orang-orang? Masuk kali. Udah Kamis nih, Kamis ya. Kalau hari Selasa sama hari Kamis itu penduduk Late Night Show nggak boleh bengong. Karena selalu banyak korban berguguran ya di studio. Semoga nggak temu sampai ada di rumah. Karena ternyata kalau berbicara mengenai hal-hal yang spiritual atau mistis, itu memang butuh konsentrasi dan daya pikir yang dinamis. Kalau statis atau alias pinter banget bahasa gue ya. Maksudnya tuh kalau bengong ngikutin akinya ngomong apa gitu. Ada aja yang masuk. Siapa tuh yang kemarin?
Tapi tenang, hari ini nggak usah takut karena tadi di awal katanya Tara udah ini ya? Mecah-mecahin palanya sendiri ya? Nggak seru. Kalau berani pecahin dong jidatnya. Pecahnya hati doang. Oke, baiklah kita tunggu aja. Kita mau dengar ceritanya seperti apa. Tapi yang jelas, kita ketemu lagi Late Night Show. Belum ada temennya. Sama lu aja deh ya. Kiraksa. Bentar, ini yang tadi mecahin di depan ya? Ini Datang gini. Kiraksa, lembut banget. Aki tadi kan kerasa tenaga dalam. ya kan Kok lembut banget? di balik kekerasan itu ada sebuah kelembutan. Kayak mecah-mecahin bukan sih? Ya bener lah. Tapi lembut banget tuh. Emang seperti itu Kiraksa. orang yang Tuh. kan di balik lelaki yang hebat ada wanita yang super. Maksudnya di balik bentuk laki-lakinya di dalamnya wanita gitu. Ya bukan. Macam-macam. Ibu mah kan bisa aja Bu di balik kekerasannya dia ada hati yang lembut. Tapi iya sih kayaknya semua orang yang punya tenaga dalam bukan berarti depannya masih kayak preman ya Ki ya. Ya contohnya saya Bu, saya kan lembut orangnya di sini. Boro-boro tenaga dalam pacar aja. Pakai ngomongin pacar Kalau lagi. pada mau cobain atau nanya-nanya tentang tenaga dalam boleh Ki. Boleh. Kalau pada nge-tweet boleh ya. Nah, di mana, boleh Bu? dibacain dong Aki Twitternya. Di @latenights_ttv. Nah, kita udah bersama dengan Kiraksa Manggala. Ki, silakan duduk dulu Ki. Nah, Ki mau saya temenin? nggak usah ganjen. Bapak lagi di rumah lagi Oh nonton. iya bener. Ya? Tapi saya tuh terlalu tertarik sama yang namanya ilmu Tuh kan. Aki tenang aja Ki. Kalau teman saya menakut-nakuti Aki, tinggal geser aja Ki. Oh iya. Sip, orang mah kalau dari cewek mepet balik ya. Aki aja minggir loh. Udah deh Ki, saya denger-denger. Dia kan tahu jadi mana yang single, mana yang sudah punya. Dia menghormati. Menghormati ya. Ceritain tadi ngapain aja sih Ki di luar Ki? Jadi di luar sebenarnya kita mencoba aplikasikan apa sih yang dasar tenaga dalam itu. Nah, yang tadi di luar itu sebenarnya hanya dasar dari pembelajaran atau pelatihan dari tenaga dalam sendiri. Sebenarnya tenaga dalam itu luas sebenarnya. Nah, yang dimaksud dengan tenaga dalam sendiri itu sebenarnya apa sih Ki? Iya, Gini. apa tenaga kita yang kita latih di dalam hati, apa di dalam perut, apa di dalam mana? Iya. Tenaga dalam sebenarnya tenaga dalam yang tersembunyi. Ah. Jadi gini, manusia itu sebenarnya semua manusia, Iya. semuanya itu punya yang apa yang dinamakan dengan tenaga dalam. Oh, Tapi nggak semua orang juga bisa menggunakannya secara sadar. Jadi gini, dari 100% tenaga manusia Ya. yang ada, itu kayak Mas Tara, ya sehari-harinya sampai capek, itu kemungkinan hanya digunakan 2,5% dari 100% yang ada. 2,5% tenaga dalam saya. Tenaga. Oh tenaga. Tenaga. itu cuma beda. 2,5%, Jadi, padahal masih ada yang lain. 97,5%-nya itulah yang disebut tenaga dalam. Jadi bagaimana kita menggunakan tenaga yang tersisa tadi yang lebih banyak sebenarnya gitu, untuk kita aplikasikan secara sadar. Nah, kalau Mas Tara misalkan berlatih tenaga dalam ya kan, meningkatkan powernya itu tenaganya 0,1% aja sampai 0,5. Jadi tenaganya yang dipakai secara sadar itu 3%. Maka dengan sangat mudah Mas Tara itu bisa memukul satu ekor sapi mati langsung. Oh, bisa sampai memukul satu Itu ekor sampai sapi. begitu tenaga manusia sebenarnya. Jadi baru padahal cuma 3% aja dari keseluruhan ya. Iya. Itu bisa bikin sapi is dead. Is that? Oke. Nah, untuk seseorang yang pengen punya tenaga dalam tuh sebenarnya ada kriteria khususnya nggak sih? Apa mesti pakai cincin kayak Aki gitu Ki Enggak, biar enggak. tiba-tiba ada tenaga dalamnya gitu. ada isinya gitu atau seperti Yang apa? penting bernafas dan waras. Maksudnya bernafas dan waras. Ya kan nggak mungkin orang mati orang belajar. Oh iya benar juga sih. Atau Bernafas. dan waras. Bernafas. Kamu bernafas. Kamu kan nggak waras jadi nggak usah nanya. kamu bernafas tapi kamu nggak waras. Orangnya tadi Nggak boleh loh. tadi Tapi kamu kurang waras.
aku tidak menyetujuinya. Nggak jadi bisa kayak gitu. Tidak Harus bisa. waras. Itu udah standar utama. Kalau ini boleh lah. Iya, tadi kan saya sempat nanya kalau di kampung saya dulu, tuh orang yang mukul tuh harus emosi dulu baru dia bisa mental. Kalau tadi kan Kiraksa kan dia diam, dia nafas, digini udah mental gitu. Nah bedanya apa tuh? Jadi gini, itu merupakan salah satu cara untuk membangkitkan tenaga dalamnya. Jadi tenaga dalam itu kayak tadi kan, dia hanya menggunakan 2,5%. Nah, bagaimana cara membangkitkan selebihnya itu tadi? Itu kadang-kadang hanya harus dengan menggunakan emosionalnya. Contoh begini, ketika Mas Tara nyopet misalkan, ya kan? Contohnya Mas Tara. Nyopet siapa nih? Emang muka saya muka pencopet. Ada orang, ada maling lah, ada maling yang Aden, sebut aja Aden Aden. aja, sebut aja bilangnya Aden lah. ada maling yang ketahuan sama warga itu kan dikejar-kejar ya. Iya. Dikejar-kejar sampai suatu ketika dia terhimpit atau terpojok di jalan buntu. Semua adalah tembok. Iya. Dengan emosionalnya dia, dengan keyakinannya dia, dengan emosional yang udah panik, ya kan, saking paniknya, saking dia udah daripada mati, ya kan gitu. Tidak ada lagi pilihan, tidak ada lagi pikiran apa-apa, tidak ada lagi di pikirannya udah gak ada lagi apapun, Ibaratnya kecuali udah dia lompat. Oke. Nah, maka disitulah tenaga dalam itu bangkit seketika. Tiba-tiba tanpa dia sadari sekalipun, dia bisa lompat itu. Oh, berarti tenaga dalam ini berkaitan dengan kenekatan, bener nggak? Atau enggak alam bawah sadar? Salah satunya dengan yang tadi Mas Melki ya. Oh itu Melki. Itu Melki. Nama saya Yang sampai Aden. Pak, yang itu Melki. kayak susu. Itu Kalau Aden. Aden yang kayak kopinya. Ya. Isa bisanya itu. Saya Mas Aden bilang tadi butuh emosional dulu. Itu salah satunya juga seperti itu. Sebenarnya orang yang tadi terpojok di jalan yang buntu tadi juga sebenarnya kondisinya sama sebenarnya, emosional dia. Karena pada dasarnya gitu. semua manusia tuh punya tenaga dalam. Iya. Ini jangan-jangan goib ya, Ki? Nggak ada. Jadi gini, tenaga dalam yang sebenar-benarnya itu tidak menggunakan unsur-unsur selain memang potensi diri manusia. Jadi seperti tadi saya bilang ya, logikanya harusnya udah dapat. Kalau manusia punya kekuatan 100% yang diberikan Tuhannya kepada manusia itu hanya digunakan 2,5%, yang 97%-nya alangkah jadinya bagaimana ya kalau kita berpikir itu adalah goib. Sebenarnya memang itulah potensi manusia. Jadi Memang itu. ada di dalam setiap diri manusia. Semua manusia mempunyai potensi yang sama untuk itu. Latihannya gimana nih, Ki? Apa mesti makan minumnya dirubah? Kalau kita kan makan atau apa mungkin aja, ada- minum air, apa dibalik? Atau mungkin ada puasa-puasa tertentu, kan biasanya ada seperti itu. Kalau mau melatih insting supranatural katanya mesti puasa dulu. Puasa. Oke, kita kebetulan dari perguruan saya dan rekan-rekan yang tadi itu, sahabat-sahabat yang tadi itu adalah tergabung di perguruan Lembaga Bela Diri Pernafasan Tenaga Dalam dan Penyembuhan Tahta Mataram. Tahta Mataram. Iya. Jadi di dalam perguruan kita itu tidak ada mengenal yang namanya untuk mempelajari atau mencapai tingkatan kemampuan tertentu itu harus menggunakan amalan. Jadi tanpa amalan, tanpa puasa, tanpa laku, tanpa hal-hal goib. Semua dipelajari secara logika dan ilmiah. Iya. Ya. Seperti apa? Latihan napas. Latihan pernafasan salah satunya. Jadi gini, nafas itu berhubungan sekali dengan power manusia. Iya. Nafas itu sangat berhubungan sekali dengan power manusia. Kalau kita bisa mau membuktikan, Iya. sebenarnya semua manusia saat dia mengangkat beban di atas bobot tubuhnya, misalkan Mana Mas berapa Tara beratnya? Saya 67 mungkin. Nah, misalnya ngangkat 67 gimana? Kenapa sih? Perut lo kayak Doraemon? 76. Saya tuh sebenarnya tuh nggak gendut. Saya sebenarnya nggak gendut, tapi ada bagian-bagian tertentu yang mungkin gendut. Gendut, iya. Tapi laki-laki yang bagian tertentu mesti gendut. Iya mas. Jakunnya. Oke. Nah Jadi misalnya kayak saya mau mengangkat. mengangkat Mas Tara ini mengangkat Mengangkat berat seniorita. badannya Iya. setengah aja dari berat badannya 35-an lah. 30 sampai 40. Misalnya bangku, sofa ini. Otomatis refleksnya adalah menahan nafas. Iya betul. Soalnya. Betul, nahan perut ya. Nah, apapun itu Artinya untuk menambah powernya Mas Tara dengan refleks menahan nafas. Artinya di situ ada hubungan antara nafas dengan power. Oke.
Ya, logika jadinya ya. Iya. Kalau mau nggak percaya buktikan Nah, aja. coba, Coba. boleh kita coba ya. Oke deh. Ya. Oke. Gimana nih? Tara dulu. Boleh. Saya dulu dalam mengangkat suatu benda. Iya. Misalnya nih ya. Misalkan ini oh ya, oke. Angkat tapi bukan digeser. Diangkat tapi ya. bukan digeser. Kayaknya nggak kuat deh dia, jangan bikin malu pacar lo Jangan, gue nonton. mah kuat. Jangan bikin Saya mah malu. setiap hari olahraga. Misalnya. Bismillah. Yang Mas Tara lakukan adalah seketika adalah menahan nafas. Gak siap, saya gak siap soalnya. Kuat, cuma rematik habisannya. Ya kan, Ki, saya nggak- bagaimana? Emang begitu ya? Iya, jadi kan tadi Dia menahan bener nafas, nggak? dia menahan Ya, nafas. bukti nggak? Menahan Menahan perut nafas. ya? Oke. Coba angkat dengan nafas. Dengan menafas. Iya. Kuat Apakah apa masih semudah tadi gitu ya? Gimana? Nafas. Iya, Pak kuat. Gak kuat nih, bener, Bu. Bener ini ya, bener ya. Ya. Heeh. Bener, Oke, sih, gini, bukannya bohongan gini, ini, beneran biar gak kuat. adil kita transfer energi itu bisa ya kalau tenaga dalam? Transfer energi bisa. Oh, kalau transfer duit bisa? Untuk- Oke. Jadi Ini gini. bukan laki lu. Main transfer Saya kalau nggak cowok, saya bawa dia minta transferan aja soalnya. Mendingan kita undang seorang Ya. yang benar-benar menguasai ilmu yang berkaitan juga dengan tenaga dalam. Nah, katanya dia bisa loncat dari gedung satu ke gedung yang lain atau tempat satu ke tempat yang lain dengan katanya sih dengan tenaga dalam. Maaf, ini orang apa marmut? Kayaknya bajing loncat nih. Kita langsung aja undang. Ini dia. Tara, nih, Kolan orang Gorontalo. Tahu kan kenapa saya kawin sama orang Gorontalo? Bisa Kenapa? begitu diranjang. Tiba-tiba bapak pulang, set, sayang, langsung lepas gitu ya. Gitu makanya jago-jago. Jadi konsepnya gini ya, kalau umpamanya mau duduk pasti orang Gorontalo, halo saya. Tuh, kan? Dia guru gue sebenarnya. Si Nyoko punya gurunya. Sebentar, Polan. pulang, bisa diulang lagi nggak Oh, loncatnya? Tara mau Tapi belajar. langsung, iya. Tara mau Iya kan? belajar biar Siapa tahu gue bisa loncat ke hati yang mana gitu. yang tadi datang. Tara, lu kalau laki beneran lu bisa nih datang kayak dia tadi. Oke, gue bisa. Silakan Polan. Apa yang tadi? Yang tadi barusan. Kan orang kalau cowok datang mah dok sayang gitu. Ini ceritanya jadi cowok baru datang ke ruangan ketemu ceweknya. Oh gitu ya. Misalnya, set. Oke, ini dia pola. Kita tahu. Ini dia. Tara ini sebenarnya rendah. Mau lihat ayo loncat seperti tadi? Mau. Langsung aja ya. Tapi sebentar lagi. Setelah yang satu ini. Tetapi lihat aja. Matanya udah lewat. Oke, baru sekarang. Sebentar. Sebelum kita melihat Ayu loncat, kembali lagi di Letan. Apa sih?
Parkur. Nah, Parkur apa ngomongin sih parkur, apakah parkur itu termasuk tenaga dalam juga nggak sih, bro? Bukannya kesenian ya? Enggak, jadi parkur itu artinya seni berpindah tempat dari titik A ke titik B dengan efisien. Dan Oke. kecepatan gitu. Nah, tadi sebenarnya yang dilakuin itu freestyle-nya parkur. Freestyle-nya Iya, parkur. karena Nah, parkur itu sebenarnya nggak ada akrobatik yang terlalu spesifik, tapi Loncat aja. gitu. Kayak di film-film Hollywood gitu, kalau loncat dari gedung satu ke gedung yang lain. Iya. nah, ngomongin parkur nih, udah berapa lama sih bro sebenarnya Volan sendiri mempelajari seni? Ini bisa dibilang seni bela diri? Ya? Seni bela diri. Bukan, ini bukan bela diri. Oke, Ini berarti lebih ini adalah lebih akrobatik. ke latihan fisik saja sebenarnya sih. Oh, latihan Jadi fisik. parkur itu ada beberapa elemen, jadi kayak lari, Heeh. melompat, memanjat, melewati rintangan dan rolling. Oh, Nah, oke. salah satunya adalah balance. Yang Balance. keenam itu balance. Balance Oh, itu ya tadi ya harus gimana caranya loncat terus Balance itu, nah ini bisa masuk nih dengan pernapasan. Kayak orang lagi handstand, dia harus atur nafasnya. iya. Dia lagi berdiri karena saat kita lagi berdiri di atas ketinggian sampai 50 meter, 10 meter, itu kan harus nafasnya diatur. Iya. Ih, kadang-kadang kita suka deg-degan, suka ngerasain nggak kalau berdiri di tempat yang tinggi? Lo jangan begitu. Tempat yang tinggi lu nggak? Gue sih nggak juga sih. Cuma juga sama dia doang. Lu sih penakut sih. Orang lo rumahnya nggak ada lantai 2-nya, 3-nya apa? Naik-naik apa gitu kalau yang bawahnya langsung bukan gedung kan? Wahyu. Wahyu. Jelas mereka nggak takut dong Wahyu. Kenapa? Kosan mereka kan paling bawah semua. soalnya. Jelas nggak takut lah. Itu atur napas biar kita berdirinya nggak goyang atau biar nggak takut? Biar lebih tenang saja sih sebenarnya. Kadang kalau kita agak panik, kita takutnya akan jatuh. Jadi mindsetnya udah pasti jatuh. Oke, nah ini sambil dijelasin sama Volan juga, kayaknya kita bakalan melakukan transfer energi yang tadi. Oke kalau ya. gitu. Janji dari Kiraksa tadi mau. Ingin mentransfer energi. Emang bisa segitu gampangnya Ki? Bukannya harus latihan dulu berapa minggu, berapa bulan? Kalau dibilang mudah, nggak mudah ya. Iya. Pastinya Nah, yang dibutuhkan tuh sebenarnya apa sih Ki? Selain waras dan apa tadi? waras dan apa namanya tadi? Sehat. Ada boleh Ki yang mau pilihin atau kita yang pilih? Apa kita yang mau pilihin apa gimana? Boleh, pilih. Kita aja ya. Oke. Mungkin kalau dilihat dari yang paling waras. jangan bengong. Ini nggak waras, nggak waras, lebih nggak waras lagi. Ini emang udah mendekati gila ya. Kayak cuma, Kalau yang ini besinya. ya ini besinya nih kayaknya. Jadi Mendingan ke, nggak, Iya. biar adil gimana kok kakak dia aja silakan kakak dia. cewek Kasih loh. tepuk tangan dong. dia pulang. Kelihatan dari, ini tuh Pulang nggak bisa ngelus-ngelus suaminya. jadi siapa tahu dari Maaf ya, sini. sebentar. Ki, boleh saya besi asli tuh. Besi. Jangan lo ketok-ketok. Besi Bu, coba dicek Bu. Besi beneran. Ya. Besi beneran. Coba ditok-tok. Aing, suami aku maksudnya. Aing. Nonton, Oh, nonton panggilnya. nggak di TV. Kalau nonton doain ya. Kalau Supaya- istrinya penyok tangannya, Iya. ya udah ganti aja lagi. Tanggung jawab. Ganti lagi dokternya. Ibu yakin Bu, saya sih nggak yakin. Yakin ini harus gimana? Tapi Iya di bener, sini dia istri orang loh. dukun patah ada ya? Apa? Dukun patah. Tuh. Ibu Artinya aja pernah- bilang hukum patah ada. Ya, nih sebentar kalau ada yang nggak percaya boleh kita buktikan dulu nih. Ini sebentar ya. Sini. Coba nih. Kita bisa dengar. Coba di palanya Isa mau. Sini. Ini beneran. Beneran ya. Ini besi yang buat ini ya kayak buat di pagar-pagar ini apa sih? Gimana? Nggak ada. Oke, silahkan kita akan lihat. Pertama-tama silahkan ditunjukkan Ki apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang Ini akan baru ditransfer. sekali seumur hidup saya dikorbankan seperti ini. Iya loh, dia legenda loh Ki bintang cilik loh. Mas Ariel maaf ya yang memilih bukan saya tapi tim kreatif ya. Bener loh. Nanti kalau besok-besok gue di datengin pakai gitar, Oke, ngapain istri gue lu? Kurs. Mundur sedikit, mundur sedikit. Mundur sedikit. Ya, boleh pegang tangannya ya. Aki bisa aja pegang-pegang. Dan berisik kita salah transfer loh. Nanti pukulnya pakai ini ya. Kayak ini. Pakai ini. Ya, jauh banget ya. Oke. Kayak ini ya. Kencangan tangannya. Kencangan tangannya.
Gini Bisa kencang. belajar juga kali ya. Jangan. Jadi saya emang bengkok, Pak. Ki. Dah, kaki, maaf. Apa yang kerasa dia ceritain ya? Kalau ada Merinding sih. merinding karena takut Keras. atau Keras kan. Agak lebih keras sih emang. Keras kan. Nah. Keras kan. Iya. Sekarang sih belum terlalu berasa apa-apa sih. Oke, bisa konsentrasi. Oke. Konsentrasi ke tangan. Ke tangan. Ya, Konsentrasi kita ke biarkan tangan. dia konsentrasi. Oke. Ya. Dan keraskan tangannya, tapi jangan lurus. Ah, oke. Keraskan tangannya. Nah, sambil kita bersiap-siap, ini mungkin Bayu Karena bahayanya kalau nggak konsentrasi, takutnya Oke, ini harus keras ya? tidak tertransfer. harus keras. Benar sekali. Lemaskan lagi. Pun nantinya apalagi yang namanya konsentrasi full kan fokus itu sangatlah penting ya. Iya. Kakinya jangan begini, kakinya agak begini. Boleh mungkin Perlu boleh copot heelsnya sepatu nggak, Ki? dicopot dulu kali Ya, boleh. Ya. Iya. Takutnya Maafin nanti, ya ngerepotin ya, Neng. Maaf ya, kata dia ya. Soalnya saya cuma mau nyoba sepatunya, Iya. bukan mau apa-apa. Gitu. Sekarang Tara. Ya kakinya boleh seperti ini. Seperti tangan yang mukul tangan apa? Kanan. Tangan kaki kirinya di depan. Oh, ini. Oh iya. Oke. Terus? Oke. Nanti mukulnya begini ya. Saya dari belakang. Oke. Oke. Jangan takut. Oke, jangan takut ya. Tangannya masih lembut banget lagi. Pikir lagi. Nah, ini ya. Jangan sampai ke depan, jangan sampai ke belakang. Oke. Ini Saat memukul, tahan napas. Saat memukul, tahan napas. Tahan napas. Jadi isap napasnya, kencangkan tangannya, Pakai hidung nggak? Nariknya pakai hidung kan? pakai hidung. Oh, dia masih berkonsultasi ya, cara bernapasnya bagaimana. Saya belakang. Jadi tarik napas. Ya, tarik napas. Kita lihat kencangkan tangannya. Mukulnya dari atas ini ke bawah terus. Ya. Sebentar. Oke. Ya. Oke, bisa. Tahan napas, tarik napas. Tahan napasnya, kencangkan tangannya, hajar. Oke? Allah Akbar. Bukan, belum. Saya di belakang. Belum, katanya mau ditransfer. Iya, mau ditransfer. Oke, yang penting yang penting tekniknya dulu ya. Tekniknya dulu ya, Ki. Iya. Oke. tenaganya belum ditransfer. Belum masukin nomor rekening tadi. Ibu udah ini aja. Belum masuk nomor. Belum. Kakinya kok belum transfer. Saya di belakang, saya di belakang. Oh, di belakang. Oke? Ya, siap ya. Atas Baiklah. Dari atas, jangan bengkok sekali. Nah, coba. Nah, seperti itu. Oke, ini. Oke. Ya, keras sekali ya, keras sekali. Tahan napasnya, terus hajar sekuat-kuatnya. Oke, Ya. tidak akan kenapa-napa. Masih bersiap-siap, kita lihat. Kuat-kuat. Melek ya. Terserah. Ya, hajar. Oke, masih bersiap-siap. Keras sekali. Kita lihat apakah berhasil. Yuk. Keras sekali, hajar. Keras sekali. Iya. Itu kayu. Cepat. Masih belum bisa. Sabar. Terus penasaran. Penasaran? Jangan apa-apa. Berarti Saya boleh saya. Saya deh. Saya aja deh. Saya lantang lagi. Saya nggak pernah nyobain apa-apa. Kalau hantu-hantuan saya malas dibuka. Ini napas. Ini bisa. Satu tahan apa? Dia kakinya ke depannya ke kiri. Yang di depan, ya, yang itu. Hajarnya di sini. Nah, hajarnya di sini. Oke, ya. Konsentrasi. Diam ya, semuanya diam ya. Diam. Marah ke dia. Keras sekali, tangannya keras sekali. Lebih keras. Muka lu jangan serem amat, yuk. Lebih keras. Tenang. Coba kita lihat. Ayu sedang berkonsentrasi. Yakin, penuh. Lihat apakah bisa. Lebih keras. Isap. Isap nafas. Tahan nafas, hajar. Kurang keras. Ki, bisa lagi, beneran ya, Ki? Tapi jangan sakit-sakit maaf amat ya. loh. Yang keras. Keras tangannya. Ganti kawan aja kali, Ki. Lebih keras lagi.
lebih keras. Ya, jadi bisa keras tangannya aja, oke? Ya lu pada berisik sih, konsentrasi. Dari atas sekali. Sik. Sik. Tinggi, tinggi. Iya, sik. Emang bener, itu harus ilmu keyakinan ya, Ki. Iya. Harus yakin kalau itu bisa mata. Saya mah tadi yakin. Tapi kita udah perasaan yakin apa kita perasaan aja kita yakin Iya, ya. pakai mak, tadi lagi emosian sih dari ini. Kalau saya mungkin bukan pakai emosi. Oh, pasti Anda berarti sama tukang hotel yang waktu itu DP catering yang dibalikin ya? Makasih ya, Ki ya. Silakan. Boleh dijelaskan? Pakai pala dong sekarang. Hah? Pala? Yang kayak di depan. Pala. Saya baru berapa jam loh, Pak? Baru setengah jam, Pak. Pakai pala, tuk, tuk, per. Tara hebat juga ya. Untuk ukuran orang yang jarang olahraga, lagi jarang ya olahraga ya? Saya jarang olahraga tapi sering mengumpulkan emosi aja, Bu. Oh, kuncinya itu. Kiki, Tadi berarti emosi yang Ya, mungkin- emosi yang terpendam. Bisa emosi juga, bisa Tidak mungkin terlampiaskan, keyakinan diri. baru terlampiaskan di Jadi sini. ini kan ada Sering-sering hubungannya kalau dengan yang gitu. tadi dibilang sama siapa? Kakak dia. Iya. Enggak, bukan. Aden. Iya, Aden. Kalau di kampungnya itu tenaga dalamnya itu dibangkitkan lewat cara emosi, Iya. ya kan? Nah, tadi dengan cara yang biasa nggak bisa dengan apa? Super ya, emosional. Tapi ya. atau dengan adrenalin juga mungkin bisa kali. Iya, kayak gitu. Jadi kan ini hanya pembuktian tadi yang apa namanya ternyata dengan emosi bisa. Dan tadi awalnya saya tidak menggunakan emosi ke dia ya. Iya. Terus ke yang berikutnya juga enggak. Itu hanya kencangan power kayak gitu aja, hanya memotivasi. Jadi banyak teknik, banyak cara untuk membangkitkan tenaga dalam. Mungkin salah satunya dengan cara emosi tadi. Tapi itu kalau buat saya pembangkitan tenaga dalam dengan cara emosi itu tidak terlalu baik. kurang efektif, kurang baik. Karena apa? Secara kejiwaan nanti kalau terbiasa dengan hal-hal yang dia harus emosi dulu, dia akan jadi orang-orang pemarah kan gitu. Nanti tenaga yang dia gunakan ini jadinya arahnya jadi jawara Negatif kan gitu. nantinya. Oh, jadi bisa balik lagi ke karakter ya? Iya. Kalau bisa marah. Karena udah keseringan marah, latihannya pakai marah, takutnya jadi orangnya jadi Jadi marah. emosian gitu Iya ya? benar-benar. Tapi Nah, kalau mungkin- ngomongin tenaga tadi nih ya, bisa dilatih dengan apa aja, Ki? Misalnya push up 1000 kali apa mungkin Volan tahu gitu. Dan kegiatan apa aja sih? Nafas dan tata gerak. Jadinya ada Cara teknik napasnya pernapasan. gimana? Oh, contoh. Soalnya kan kalau nyanyi Teknik ada pernapasan caranya gitu, gimana? tarik napas, simpan di perut gitu. Iya. Kalau ini gimana? Beda. Pernapasan yang kita pakai di sini adalah pernapasan dada. Jadi teknik pernapasan juga banyak. Ada yang menghisapnya lewat hidung, keluarnya lewat mulut, ada yang dihisap lewat mulut, keluar lewat hidung, terus ada yang keluarnya dengan didesiskan, ada yang ditiup, ada yang dengan lebar, ya. Macam-macam. Jadi itu tergantung kebutuhan saat latihannya nanti. Karena ada materinya sebenarnya. Oke, nah. Oke. Kalau mungkin tanggapan Volan sendiri tentang tenaga dalam itu seperti apa sih? Kalau tenaga dalam sih menurut saya lebih apa ya? Ngatur nafas aja. Lebih kalau latihan tuh harus atur nafas. Kayak seperti latihan Muay Thai, karate, bela diri capoeira yang lain tuh paling lebih kalau nafasnya nggak teratur pasti kita bingung. Akhirnya panik gitu. Jadi kalau semakin kita atur nafas semakin bagus. Sama seperti push up kan? Iya. Kayak push up sendiri pun beda saat kita ngeluarin energi, justru kita ngeluarin nafas kita. Iya. Oke. Nah, dalam mungkin olahraga parkour juga nih Bu Ayu nih, apakah bisa dimasukin juga unsur-unsur tenaga dalam atau seperti apa? Enggak, kalau parkour sih lebih ke ilmu fisika ya sebenarnya. Oh, ilmu Perhitungan fisika. aja, Iya. nyampe dari sini ke situ loncat. Oke. Oh, jangan terlalu dibagi, makin banyak maling. Kenapa? Emang sebenarnya di Indonesia itu banyak parkour. Jadi bukan dari Perancis sebenarnya. Sebenarnya dari Indonesia? Dari Indonesia. Karena saking dibikin negatif namanya bajing luncat. Bajing loncat ya, bener waktu itu Itu ada tuh. sebenarnya ya. Daerah-daerah tertentu bajing loncat.
pakai sepatu. Tanpa pakai sepatu. Pakai sarung, Pakai sarung. pakai masker. Tapi mereka pinter loh. Tapi nggak pernah kepleset. Tapi teknik mereka bagus. Jadi mereka tuh kalau mereka melompat itu setiap di tikungan. Oke. Jadi setiap tikungan itu kecepatannya akan berkurang kan? Akan berkurang. Nah. Jadi dia lompatnya setiap tikungan. Nggak mungkin dia kalau umpamanya dalam kecepatan tinggi gitu, 100 km per jam dia lompat, Mereka akan tertendang. pasti itu akan ditangkap dan ketahuan. Oh iya. Jadi Logikanya pas gitu. tikungan. Jadi mereka menguasai daerah tempat di sebelah kiri ini ada taman, ada tanah gitu. Jadi saat mereka lompat, jadi tanahnya agak sedikit empuk. Oh, pantas saya nggak pernah baca ada majalah atau koran gitu maling kecebur WC, ketimpa kawat, dikejar banci gitu nggak pernah saya. Karena dia nolong terus ya. Mungkin ada yang mau tanya, mengenai ilmu tenaga dalam. Ya silakan. Saya nanya lagi. Oh ya, Mbak Dea. Kalau nggak saya nanya Mbak Dea nih. Gimana sih? Bisa aja. Jadi ikut bola. Nggak, saya mau nanya ke ini soal parkour, saya menarik, interest banget maksudnya. Ya. Untuk loncat gedung sama gedung itu kan kita harus tahu kan kira-kira kemampuan kita nih nyampe apa enggak. Nah untuk ngukur itu ada latihan-latihan khusus apa gimana untuk gue bisa nih. Gue yakin apa harus ada dari mindset kita yang harus ini apa ada latihan Apa sama khusus? kayak keyakinan tadi pas matain besi kan juga Tara kan bisa nih pasti. Emosi. Jadi sebenarnya tekniknya gini simple. Kalau kita lompat, tekniknya tingginya itu semata. Gitu, semata. Jadi semakin tinggi itu semata, berarti itu tingkat adrenalin kita semakin takut. Jadi meja itu kan di mana-mana sepinggang. Iya. Ada yang sepusar, ada yang sepaha. Gitu. Jarang ada meja yang selutut. Pasti itu tempat duduk. Iya. Kayak sekarang kan gitu. Jadi kalau dia tingginya itu dada gitu, kita bisa yakin bahwa itu kita bisa lompat. Tingkat adrenalin itu sesuai dengan tingkat tingginya masing-masing orang. Kalau udah segini berarti kayaknya Segini, udah susah. Udah susah. Nah, teknik salah satunya adalah kita latihan. Nah, karena sering latihan itu secara otomatis otot itu akan terbiasa. Semakin kayak contoh sekarang kita lompat. Maaf ya, kayak lompat dari sini. Ya, kayak gini, kita lompat. Hop. Semua pun bisa gitu. Bisa. Nanti jadi kayak levelnya akan naik sendirinya. Wah, kayak gue bisa deh naik lagi. Bisa deh naik lagi. Oh, Jadi kalau standarnya latihan fisiknya rajin, otomatis kemampuan loncat akan rajin. ototnya akan apa? Akan kuat dengan sendirinya. Dan secara otomatis mindsetnya kita akan, wah gue yakin. Jadi kalau umpamanya ada istilah, if you wanna go to the next level, you must move, you must complete gitu. Harus selesaikan dulu levelnya, baru kan bisa masuk. Kayak Mario Jadi Bros. terbiasa Iya, lah gitu ya, karena udah Iya. terbiasa melakukan hal seperti itu, Ya, jadinya iya. akan lebih gampang. Oke. Itu kan kalau misalnya ngomongin latihan. Saya tuh tertarik sama tadi tuh pas transfer tenaga ya. Apa yang Tara rasain? Panas apa enggak? Kalau saya sih ada di dalam tubuh saya mungkin adrenalin ya, jadi meningkat. Jadinya percaya aja gitu kalau itu tuh bisa patah. Nah, ketika tadi Ki sendiri bilang kalau pukul, rasain kalau tangan kamu tuh keras. Nah, emang bener sih salah satunya mungkin dari keyakinan juga Ki ya. Iya. Ketika saya pukul, saya ngerasanya yang penting saya pukul aja. Sambil dikasih energi. Gini Ki, biar semua di sini ngerasain, kita rame-rame naik ke atas panggung. Ki Raksa nanti dorong kita pakai tenaga dalam. Yang kecil-kecil aja badannya ya, Sinyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kecil dibandingin talang air. Kakak-kakak sini. masjid, Bu. Boleh? 6-6-nya ya. Oke. Ya. Saya paling dekat lagi. Saya pengen ngerasain itu panas-panasnya. Kenapa sih Gak usah, ini? lu sini aja. Gue yang ngeliatin doang. Gue kan mau ngebatin Ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Aki di mana? Dorongnya. Dari depan sini, dari sini. Oh aja. yaudah, sama saya berarti. Oh jangan di sini deh. Ini udah. Oke, siap. Siapa lagi? Siap. Ini barisnya gini apa gini? Siap. Ini berapa orang ya? 6. Ya, orang. Gini aja panjang. Di depan siapa? Sini. Ini sama, rasanya sama kok. Tapi kalau dia paling depan kalau diban kita kan kita yang kayak mati. Sambil dijelasin Ini Ki, nggak apa-apa, gimana caranya mentransfer. Mereka ini harus benar berdirinya. Oh, berdirinya. Berdirinya. Sebentar, harus ke belakang Ki. Begini aja. Biar Oh, lurus biasa. aja, lurus aja. Kenapa gue jadi Lo nggak gosok gigi, Tara? Kakinya dirapat. Kakinya rapat. Orang masih mau ikutan? Rapat. Rapat sendiri mau ikutan? Rapat. Kakinya dirapat. Rapat. Kakinya dirapat. Rapat, saya rapat.
Jadi depannya ini ketemu, Kalau ya. depannya ini bukan begini. Kakinya rapat, kakinya katalannya copot dulu. Ini susah satu ngelamun Bu Ayu. Yang Ini nggak bisa Hati-hati di belakang ya. Oh, maju lagi, Jangan maju lagi. sampai ini. Ntar dia Oke. jatuh. Maju. Maju ya. Satu dari ini Mas Melki pegang ininya aja. Kakak dia yang mau ikutan mungkin? Kurang ke depan. Kurang ke depan. Ya mungkin Aku biar coba apa sepatu buat kali ya. meramaikan. Iya. Aduh, kamu tahan. Kenapa? Diam. Kurang depan. Kurang depan. Pegang lehernya. Iya. Jangan geli-geli gitu ah. Kakinya rapat. Nah, Ya, Banyak gimana nih? gelian, Pak. Udah semuanya ya? Kita emang mesti ke kulit. Gimana, Ki? Mesti ke kulit ya? pegang. Ya. Mesti ke kulit. Gua gibang loh, mesti ke kulit. Oke. Bentar. Pak, dia susah. Bukan susah merinding. Ya. Oke, semuanya udah siap? Ki, boleh dijelasin Ki apa yang harus Sinyo, mereka lo pegang? jangan jatuh langsung loh. Oke, pegang sini. Oke. Ya bisa dikasih tahu apa yang harus mereka pegang? Tengkuk. Oh, tengkuk ya. Boleh ngadep ke depan Ki biar kelihatan. Iya, Tengkuk tengkuk. bagian belakang ini ya? Belakang lehernya. Iya. Bawah leher ya. Iya, Bawah iya, leher ya? bawah leher. Nah, Bawah ingat. leher. Cara prinsip ikutin instruksinya ya. Kakinya rapat, rapatnya bukan begini tapi begini. Kakinya. Kiri bener ya, Ki? Kakinya. Bener ya kaki saya ya? Iya, begitu. Oke, sudah. Ya. Kenapa mesti rapat, Ki? Saya butuh semuanya. Mungkin kamu mau dibuka sepatunya bisa? Cewek-cewek gimana? Boleh nggak apa-apa? Boleh, jangan Nggak apa-apa, kenceng nggak dong, apa-apa. Takutnya nanti Nggak apa-apa. Takutnya nanti pendek kita tuh gue. Oke, jempolnya ketemu. Jempolnya ketemu, ini jempol Oke. semua, Ki. Jempolnya ketemu. Hah? Jempolnya ketemu. Nabi. Kayak saya butuh semuanya untuk konsentrasi. Ya, rasakan energinya yang ada di depan Anda sekalian. Ya, rasakan energinya semuanya. Ya, butuh konsentrasi. Kalau bisa pejamkan matanya. Ya, nanti jika ada rasa dorongan atau apapun, butuh konsentrasi penuh, serius, karena tidak bisa akan terasa kalau memang dia pikirannya itu tidak Kemana-mana. fokus ke, Oke. ke itu. Fokus ya. Konsentrasi Fokus. ke orang yang ada di depannya. Ya, rasakan nanti ada gelombang dari sekitar kanan, kiri, depan, belakang, apapun itu rasanya, jangan pernah dilawan. Jika bergoyang, biarkan begitu adanya. Oke? Jangan dilawan. Jika bergoyang, biarkan ada dorongan, biarkan ada tarikan ke depan, biarkan. Rasakan konsentrasi energinya dari depan ke belakang, Tutup mata biar konsentrasinya lebih bagus. Tutup mata lebih enak. Aki mau jatuh. Iya, biarkan. Lebih konsentrasi, rasakan energinya dari depan Anda, dari belakang, dari depan, dari belakang. Jika ada dorongan, ada ini biarkan. Iya, kelihatan oke. banget sekarang udah bergoyang. Ya. Aduh. Tuh, Ki. Ini salah satu dari energi, ya. Oke, kita bakal bahas seperti apa energi Iya. Ki, saya mau nanya, tadi kenapa teman saya yang paling langsing ambruk? Paling langsing. Paling langsing dari mana, Bu? Paling langsing di antara genset di kantor. Tadi kan saya tanya pertama, yang di depan siapa? Karena memang energinya itu kan akan lebih banyak itu ke depan. Jadi kayak Mas Melki sebenarnya tadi itu dorongan juga dari belakangnya, makanya sepertinya seakan-akan dia mendorong. Jadi akumulasi dorongan ya. Padahal saya udah diem gini, tapi ini punuk apa paha sih? Lu Punuknya si Sinyo itu kadang nempel, kadang enggak loh. Padahal seperti itu. Jadi dia gini, kan aku merem nggak ngelihat ya. Punuknya si Sinyo nempel, kendor, nempel, kendor. Kayak, oh. Sampai dia terjungkel.
bentar. Emang gue juga salah. Jadi nggak selamanya dia nempel di tangan gua. Orang cuma Berarti memang Anda terjatuh dengan sendirinya. Enggak, emang tadinya apa namanya dorongan dia pelan. Tapi menurut gue emang ada akumulasi dorongan dari belakang. Sinyo. Enggak, gini, shh, didengerin dulu, Mel. Sudah, jalan jatuh. hentikan dulu. Mungkin kita lihat dengarkan penjelasan dulu dari Ki dulu. Nah, Ki, maksudnya tuh mungkin apakah saling Apa nggak perlu? bertabrakan Iya. atau Iya, jadi kan ada gini, setiap orang itu kan punya apa namanya energi ya. Setiap Ya. manusia punya energi. Nah, energi dari mereka ini saya coba keluarkan, saya coba explore gitu kan, agar satu sama lain kan ini bertemu kan, gitu. Ya. Bertemu. Saya coba keluarkan secara ini. Nah, dengan posisi tangan tadi sebenarnya itu posisi menyalurkan sebenarnya. Posisi menyalurkan. Jadi tadi awal kan saya tanya di depan siapa, gitu. Ya terserah aja di depan siapa. Tapi ya efeknya memang seperti itu. Yang di depan itu akan terasa lebih. Kalau tadi Mas siapa? Aden. Paling belakang ya Mas Aden ya. Mas Aden ya. Itu kan nggak terlalu merasa dorongan dari belakang kan. Nah yang paling terasa itu adalah yang paling depan. paling depan ya? Jadi itu emang memang Yana. apa namanya step by step ya. Emang Kalau Yana, depan, Yana. Emang posisinya urutannya di depan. seperti itu ya? Dijorokin gitu. Nah, Itu kan Tadi- kalau tadi tenaga dalam yang Tenaga. bisa menggerakkan dan menjadi gelombang Iya, sampai mentransfer akhirnya juga. jatuh. Nah, kalau misalnya parkurnya Volan, tadi kan loncat. Selain loncat ada apa lagi nggak sih? Ada nggak sih? Ada gerakan-gerakan Lari, yang tiba-tiba emang udah terbang di- itu ada nggak? Lari, kalau terbang sih paling ya bukan terbang gitu ya, tapi kayak lompat yang lewati rintangan. ngeliatin rintangan. Tapi tinggi Nah, lompatannya. bisa dicoba nih, misalnya rintangannya adalah saya, Volan melompati saya bisa? Jangan kan lu sofanya tadi bisa. Kalau Bisa. gitu Ada kita sutet, mau sutet. Jangan masuk. Kita bawa ke dalam. Coba dipraktekin boleh Ada ya? namanya wall spin. Rentetannya Iya, gitu wall ya. spin. Jadi kayak dia harus spinning di wall, di dinding. Nah, karena di sini nggak ada dinding, jadi kita bikin tar aja ya. Jadi dinding ya? Seperti Kalau ini. gitu jangan Tara, boleh saya aja nggak? Oh, jangan. Diinjek-injek, Bu. Enggak. Ini simple. Simple ya? Jadi dia nggak dorongannya pun nggak terlalu besar. Jadi lebih Ini kayak lebih touching. bahaya daripada ditransfer energi ya? Oh enggak. Kalau ini cuman ya harus yakin sama-sama sih. Iya. Harus yakin. Oh, harus aja. yakin. Jadi saya gimana nih? Hadap sini. Di sini, Ya, kaki kiri depan. kiri depan. Ya. Oke. Nah, sekarang Yang kuat agak ya dia ya? Agak dikuatin. Tara, lo ceritanya Agak jadi gini, tembok lo, Tar. Agak gini. Kayak gimana? Jangan lenje. Ini? Udah dikit. Ya. Ini. Oke, Untuk tahan mertua dikit. saya fitness sekali ya. Tahan dikit. Sini. Oke, ya nanti Kurang pas tahan, 1, kurang 2, tahan. 3 tahan ya. Up Ya, gitu ya. oke. 1, 2, 3. Up. Oke gitu. Ya. Tahan terus, Tar. Oke, siap ya? Oke. Aduh, tunggu. Tunggu masuk dulu. 1, 2, 3. 1, 2, tahan. Luar biasa sekali ya. Dan itu bisa jadi atraksi ya. Bisa jadi seni pertunjukan. Oke. Tara, bisa Coba nggak? saya 1, 2, 3 ya. Coba, sekarang Volan yang jadi temboknya. Ya, saya pakai sepatu gini yang lagi. Yang ada nggak senam lo kayak cicak, nemplok. Jadi itu kan basicnya sebenarnya udah maksudnya- Latihan. Ya, udah Jadi, latihan. gerakannya adalah 1, 2, 3. Muter. Betul. Muter, oke. Tapi sekarang- dengan tangan ya? Ya, sekarang kita coba dengan yang level standar dulu ya. Standar Alias Seperti paling ini. mudah. Kita ambil ini sebagai obstacle-nya. Ya. Lompat. Bisa Oh. dong. Bisa Ya, dong. kan, dikasihnya mainan tangan. Gitu aja ribet. Udah nggak ada gitu aja ribet. Gitu aja ribet. Udah mana? Dan boleh minjem. Pakai dikasih tahu lagi kita boleh minjem. Oke, boleh. Tepuk tangan dong untuk Volan. Nah, saya masih penasaran waktu Kirasa tadi bilang kan fokus di pengobatan ya, Ki. Cara ngobatinnya gimana kalau pakai tenaga dalam? Kalau dokter kan diperiksa-periksa, tut gitu. Kalau Ki gimana? Ya ada sistem pengobatan yang kita menggunakan teknik tenaga dalam itu yang biasa orang kenal saat ini apa yang dari dulu ya sebenarnya itu kayak pengobatan lewat energi prana. Oh iya, tenaga prana. Tenaga prana, tenaga chi itu sebenarnya kan apa namanya sama dengan tenaga dalam. Jadi menghantarkan biasanya energinya rasa dari energi yang kita hantarkan itu adalah energi panas sebenarnya. Nah energi itulah yang akan kita gunakan untuk mengobati misalkan penyakitnya penyakit macam-macam. Itu bisa sembuh dengan tenaga dalam aja? Iya,
tapi ada jangka waktunya. Jadi ini sama seperti alternatif ya, pengobatan alternatif. Ya, jadi nggak langsung seketika. Dan di orang-orang yang seperti teman-teman yang saya ajarkan ya, mereka juga saya anjurkan. Jadi gini, tidak ada pengobatan hal seperti ini tanpa mengetahui pengetahuan secara medis sebenarnya. Jadi maaf Ki, saya potong nih Ki ya. Dalam hal tenaga dalam ini, apakah tenaga dalam itu bisa melatih kita untuk mengendalikan diri kita sendiri? Iya, sebenarnya gini, tenaga dalam itu banyak sekali cabang-cabang materi ilmunya ya. Nah, kita sendiri itu lebih ke arah spiritual sebenarnya. Nah, jadi dari mulai pernapasan, jadi ada teknik meditasi namanya. Jadi ada teknik meditasi. Disitulah kita mengolah ketenangan. Nah, hasilnya yaitu, jadi kita dengan tenaga dalam kita bisa mengendalikan emosi, mengendalikan gitu. Nah, jadi memang baik sekali untuk kita pelajari sendiri untuk mengontrol emosi kita. Betul sekali. Nah, mungkin buat tips-tips buat orang yang pengen belajar tenaga dalam, baik parkur, silakan. Kiraksa. Ini dari Volan sendiri nih. Paling latihannya adalah harus sering olahraga. Terus levelnya harus semakin lama harus satu level tuh harus dikuasain dulu. Oh gitu? Jangan buru-buru masuk ke level berikutnya gitu. Karena kalau udah langsung masuk ke level berikutnya, biasanya patah, salah urat. Itu pasti akan terjadi? Pasti akan terjadi. Nah, Volan nih buat teman-teman yang pengen ikutan parkour, mungkin Volan punya tempat buat latihan sendiri atau seperti apa? Kita latihannya di Senayan, di pintu 4. Pintu 4 Sebelah setiap gerobak hari? rumah ya? Iya, Setiap hari apa tuh? Senayan itu ada. Bisa hari Minggu jam 8. Setiap hari Minggu jam 8. Jam 8 pagi, Yang jam pengen malam. latihan parkour bisa setiap hari Minggu di pintu 4 Senayan buat latihan parkour. Nah, buat tips buat orang yang ingin Yang mau belajar tenaga dalam kayak saya, Ki. Iya, maksudnya pengen apa loh. nih tempatnya? mungkin terserah tempatnya di mana dan bisa ada sedikit yang dari saya sampaikan bahwa tenaga dalam itu bukan ilmu klinik. Bukan ilmu klinik, catat Jadi ya. bukan ilmu klinik. Semua harus dilatih secara dari dasar dan ada teknik yang harus diperhatikan. Terus ada step-step yang harus memang dilewati. Jadi tidak ada seperti tadi itu sebenarnya kan yaitu tenaga saya kan gitu, transfer tenaga saya. Jadi tidak ada orang tenaga dalam itu dibangkitkan lewat cara transfer menurut saya. Jadi semua memang harus dilatih. Jadi kayak dan harus ada pelatihnya nggak sih biasanya? Kalau harus ada pelatihnya. Dalam mempelajari apapun harus ada pelatihnya. Baiklah, udah begitu. Terima kasih buat Ki juga, buat Volan, thank you. Tidak semua yang dilihat terlihat itu klinik. Ternyata dilatih tenaga dalam. Betul sekali Bayu. Nah, semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Balik lagi kalau kita yakin semuanya pasti bisa. Betul, harus yakin dong. Makanya berpikir positif, lakukan positif, maka semuanya akan menjadi positif. Oke, saya Dewi. Dan saya Taruh Budiman. Sampai ketemu besok di Let's